4 pilar literasi digital, kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hai teman kece, coba pikirkan, banyak dari kita sudah terbiasa bermain gadget, baik itu untuk ngegame, belajar, atau berinteraksi dengan teman lewat berbagai media sosial. Tapi, tahukah kalian bahwa semakin sering kita terhubung dengan dunia digital, semakin banyak pula resiko yang mungkin kita hadapi, seperti hoax, ujaran kebencian, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan cyber. Tanpa pemahaman yang memadai, kita bisa mudah tertipu hoax dan ikut menyebarluaskannya ke teman-teman. Kasian kan orang-orang yang namanya jadi buruk atau terkena masalah karena berita palsu, bahkan teman-teman kalian juga bisa kesal karena dikirim berita seperti itu oleh kalian. Atau jika tidak hati-hati, data diri kalian bisa dicuri pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu orang lain atas nama kalian. Untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini, penting bagi kita untuk paham mengenai literasi digital. Lalu, apa sih itu literasi digital? Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, menyampaikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menggunakan teknologi digital, pemerintah membuat program bernama Gerakan Nasional Literasi Digital. Melalui program ini, pemerintah menetapkan 4 pilar literasi digital yang perlu dimiliki oleh masyarakat ketika menggunakan media digital. Lalu, apa sajakah 4 pilar literasi digital tersebut? Pilar pertama adalah kecakapan digital, yaitu kemampuan memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Pilar ini mencakup pengetahuan dasar tentang dunia digital, penggunaan internet, keterampilan menggunakan berbagai aplikasi yang menunjang aktivitas komunikasi, pembelajaran, dan transaksi ekonomi, serta cara kerja ruang maya. Pilar kedua adalah budaya digital. Budaya digital yaitu sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika ketika berinteraksi di ruang digital agar ruang digital dapat memperkuat persatuan, menumbuhkan sikap toleransi, serta menumbuhkan karakter yang jujur, gotong royong, dan cinta tanah air. Pilar ketiga adalah etika digital, yaitu aturan yang menuntun seseorang untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi digital, seperti internet dan media sosial. Contohnya, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan hoax, menolak ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun saat berkomunikasi atau menyampaikan pendapat di dunia maya. Pilar terakhir adalah keamanan digital, yaitu langkah, aturan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data, perangkat, dan aktivitas digital dari berbagai ancaman, seperti peretasan, pencurian data, virus, atau penyalahgunaan informasi. Salah satu ancaman digital yang marak saat ini adalah penyalahgunaan AI generatif, khususnya deepfake, yang menggunakan teknologi deep learning untuk menciptakan gambar, suara, atau video palsu menyerupai aslinya. Contoh penggunaan teknologi deepfake adalah face swapping, yaitu menukar wajah seseorang dengan wajah orang lain, lip syncing, yaitu menyesuaikan gerakan bibir seseorang agar sesuai dengan suara orang lain, puppet master, yaitu mengubah ekspresi wajah seseorang supaya terlihat berbeda, dan voice cloning, yaitu meniru suara seseorang sehingga terdengar seolah-olah orang itu sedang berbicara, padahal sebenarnya tidak. Jika teknologi deepfake tidak kita waspadai, maka kita bisa saja termakan hoax, propaganda, bahkan terkena penipuan. Wah, sudah lengkap ya penjelasan mengenai elemen literasi digital. Sekarang kalian sudah tahu bahwa mempelajari elemen literasi digital itu sangat penting, apalagi di era digital yang semakin maju dan bergerak cepat. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi loh, tapi juga mencangkup keterampilan memilah informasi dengan bijak, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan melindungi diri dari berbagai ancaman seperti hoax dan penyalahgunaan data pribadi. Akibatnya, kalian jadi mendapatkan manfaat positif dari internet, sekaligus menghindari risiko dan ancaman dunia maya. Sekarang, coba ceritakan pengalaman kalian, baik yang positif atau negatif saat di ruang digital. Apakah kalian pernah menemui dan mengenali hoax?
Atau mengalami penipuan? Atau malah ada konten positif yang mendamaikan suasana yang kalian sukai? Apapun pengalamanmu, yuk tulis di kolom komentar. Like dan share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.